Laporan dari PPATK dan Satgas Judi Online mengungkapkan bahwa pada 3 bulan pertama 2024, transaksi judi online di Indonesia itu sudah sampai pada angka 100 triliun. Bahkan 2% dari orang-orang yang melakukan judi online tersebut, dalam hal ini pelaku judi online tersebut, berusia di bawah 10 tahun. Dan 80% di antara pelakunya itu adalah kelas menengah ke bawah, yang mana jumlah transaksi per permainan hanya 10.000 sampai 100.000. Nah, kelas ekonomi bawah tadi dan dikombinasikan dengan anak-anak di bawah umur merupakan kombinasi yang tepat untuk melakukan viktimasi kepada korban tersebut, yang tentunya dilakukan oleh para pengusaha kriminal platform perjudian online. Viktimasi yang dimaksud di sini tentunya adalah penimbulan penderitaan bukan hanya ekonomi tetapi juga mental, fisik, dan sosial. Sehingga dampak dari viktimasi tersebut, pelaku judi online itu dapat terjerembab sekaligus menjadi korban. Sehingga kita tidak benar untuk kemudian menyalahkan para pelaku semata, kemudian menyita HP-nya atau memeriksa seluruh HP-nya. Itu adalah solusi yang sangat-sangat dangkal. Kita memerlukan solusi yang lebih komprehensif dalam memberantas judi online di Indonesia. Kenapa? Karena pelaku sebenarnya adalah para pengusaha kriminal yang kebanyakan beroperasi dari luar negara Indonesia. Nah, selain itu, perjudian online juga memiliki hubungan resiprokal atau hubungan timbal balik dengan kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, menarik kita menganalisis lebih lanjut apa kaitan perjudian online dengan kejahatan lainnya dan bagaimana memberantas perjudian online dalam konteks negara kita. Sebelum kita berbicara mengenai regulasi judi online di Indonesia, mari kita tinjau pendekatan perbandingan terhadap regulasi judi online di berbagai negara. Nah, secara garis besar, regulasi judi online di berbagai negara itu dapat kita kelompokkan ke dalam 4 klasifikasi. Yang pertama adalah negara yang melarang secara mutlak perjudian, baik itu perjudian online maupun offline, baik itu untuk warga negaranya sendiri maupun warga negara asing yang melancong ke negeri tersebut, maupun perjudian online yang resmi atau diatur oleh negara maupun swasta. Itu yang pertama, tentunya Indonesia masuk dalam kategori negara tersebut. Yang kedua adalah negara yang melarang perjudian online kepada warga negaranya, tetapi mengizinkan atau membolehkan bagi warga negara asing, tentunya dengan alasan pajak, alasan perekonomian, dan sebagainya. Ini misalnya dianut oleh negara-negara perdagangan seperti Singapura. Kategori yang ketiga adalah negara yang tidak melarang atau membolehkan perjudian online baik untuk warga negaranya maupun warga negara asing, tetapi sangat diatur restriksinya secara ketat oleh pemerintah. Misalnya di Inggris kita melihat bagaimana klub-klub besar itu sponsornya sampai kepada platform dari judi online, misalnya Buin, Bet88 dan sebagainya. Dan kategori yang terakhir adalah negara yang membolehkan perjudian online baik untuk warga negaranya, warga negara asing, dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar bebas. Negara-negara kecil misalnya seperti Malta, seperti Laos dan Kamboja adalah negara yang mengadopsi regulasi seperti ini. Dan sayangnya di negara-negara inilah basis dari judi online menyebar ke seluruh negara termasuk di Indonesia. Servernya banyak di Laos dan Kamboja. Solusi sederhana misalnya dengan melarang atau memblokir websitenya itu hanyalah sementara. Mengapa? Karena dengan mudahnya platform perjudian online itu akan membuat website baru, akan mencari celah-celah baru dari regulasi dan kebijakan kita. Maka kita menarik untuk mencari hubungan antara marketisasi dari perjudian online tersebut. Misalnya, bagian dari pemasaran judi online adalah menyertakan iklan pada website-website film yang tentunya adalah ilegal. Kemudian di iklan-iklan di YouTube itu banyak juga di dalamnya terdapat advertising terhadap judi online. Bahkan beberapa artis itu menjadi influencer untuk memasarkan perjudian online tersebut. Jika mengacu misalnya di berbagai negara, banyak mantan-mantan atlet itu menjadi influencer. Misalnya Desailly, mantan
pemain timnas Prancis itu menjadi influencer dari salah satu rumah judi di barat tentunya. Begitupun juga kalau kita melihat dalam beberapa aplikasi yang kita download, akan mudah kita dapati banyak sekali iklan yang dengan satu klik kita akan masuk ke dalam judi online. Jadi ini bagian dari skema bisnis global yang memudahkan orang-orang untuk mengakses platform perjudian online. Bahkan ada penggiringan opini terhadap perjudian itu bukan hanya sekedar gambling tetapi gaming. Jadi bukan tindak pidana tetapi hiburan semata. Kita melihat beberapa orang yang kemudian menyatakan bahwa saya hanya have fun aja untuk main judul ini. Padahal itu adalah bagian dari tindak pidana. Kenapa dikatakan tindak pidana? Karena misalnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dalam pasal 27 ayat 2-nya menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian itu dapat dipidana. Nah, kita tahu bahwa negara kita secara resmi melarang perjudian online, tetapi kita melihat banyak sekali perjudian-perjudian yang kita dapati dalam platform digital kita. Nah, bagaimana kemudian kita mengidentifikasi perjudian online yang sifatnya ilegal misalnya di luar negeri? Karena kalau di Indonesia semua perjudian itu sifatnya ilegal. Nah, yang pertama adalah operator perjudian online dapat menerima taruhan dari yurisdiksi yang melarang perjudian online tersebut. Misalnya di Indonesia, kita kan melarang nih. Tapi ketika ada platform perjudian yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya platform tersebut pasti adalah judi online yang ilegal. Yang kedua adalah operator perjudian mengizinkan anak di bawah umur untuk bermain. Nah, di Indonesia banyak nih anak-anak di bawah umur 10 tahun. Dan yang ketiga adalah operator perjudian online dapat beroperasi tanpa izin yang sesuai. Ini adalah 3 indikator untuk menentukan bahwa judi online itu ilegal atau tidak di negara lain. Karena di negara Indonesia tentunya adalah ilegal. Mengapa pula perjudian online disebut sebagai tindak pidana yang berbahaya dan mengandung bahaya laten dan tidak dapat dikategorikan hanya sekedar hiburan semata? Karena perjudian online memiliki hubungan resiprosikal atau timbal balik yang dapat mengundang kejahatan-kejahatan lain. Nah, misalnya pemerasan secara online, misalnya pencucian uang, ini sangat banyak terjadi, bahkan sampai pendanaan kandidat tertentu dalam pemilu maupun pilkada. Itu juga bagian dari proses pencucian uang dan tentunya adalah penipuan dan pencurian. Sangat-sangat banyak terjadi yang dapat beririsan dengan tindak pidana perjudian online. Hanya ini bukan hanya sekedar kejahatan biasa, bahkan dapat kita kategorikan sebagai salah satu extraordinary crime. Bahkan ada pula yang menyebut bahwa taruhan atau betting misalnya itu bukan bagian dari judi, sehingga dia menganggap bahwa saya kan hanya taruhan bola. Sama seperti taruhan sabung ayam di konteks lokal di berbagai daerah di Indonesia. Padahal taruhan juga itu adalah bagian dari judi. Kenapa? Karena misalnya ketika kita berbicara taruhan atau perjudian atau betting, kita akan masuk ke dalam sebuah skema bisnis yang mana di dalamnya ada pengaturan skor atau match fixing. Beberapa pemain atau atlet itu telah mengungkapkan bahwa dulu dia pernah terlibat di dalam pengaturan skor, bukan hanya pada sepak bola, tetapi juga pada hoki, pada basket, balapan kuda, dan beberapa olahraga lainnya, sehingga mencederai integritas dan sportivitas dalam olahraga. Sehingga tidak salah jika disebut bahwa judi itu dapat mengundang kejahatan-kejahatan yang lain. Nah, sebagai penutup, kami menyarankan 3 solusi. Yang pertama, solusi kepada pemerintah, bahwa agar kiranya pemerintah bukan hanya menutup websitenya, tetapi bahkan mencari sampai ke negeri lain dan bekerja sama dengan negeri tersebut, misalnya pada Laos dan Kamboja, untuk menindak kejahatan judi online yang kemudian memasuki wilayah yurisdiksi dari Indonesia itu sendiri. Solusi lainnya adalah untuk pemerintah, bagaimana kemudian regulasi terhadap judi online ini diperketat atau bahkan dibuatkan aturan tersendiri yang lebih konkret dan lebih up to date, karena Undang-Undang ITE dan KUHP belum maksimal untuk menindak dari kejahatan judi online itu sendiri. Dan yang ketiga adalah pemerintah juga harus memberikan alternatif perekonomian bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, misalnya insentif untuk kewirausahaan dan sebagainya. Agar apa? Agar banyak pilihan-pilihan perekonomian bagi warga negara yang selama ini menjadi pelaku sekaligus korban dari perjudian online. Nah, adapun kita sebagai warga itu dapat memberikan
pemahaman, misalnya pada kontra narasi, untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya dari judi online itu sendiri, bahwa judi online itu selain mengandung unsur kriminogenik, dapat pula mengandung unsur resiprokal atau mengundang kejahatan-kejahatan yang lainnya.